Amin. dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Amin. Ketua kelasnya udah hadir. Kalau kelasnya belum, Mbak, belum hadir. Selamat bertemu di mata kuliah Classroom Action Research, penelitian tindakan kelas. Eh, Secara apa namanya penempatan sudah cukup strategis ya. Jadi Anda itu kan semester 5, mahasiswa semester 5, mata kuliah ini ditempatkan pada semester 5 dengan harapan bahwa sudah dibekali dengan prior knowledge, ilmu-ilmu pengetahuan awal dari kependidikan, ini pintu entry, pintu masuk untuk riset yang lebih luas. Maka eh, teman-teman mahasiswa diberikan mata kuliah Classroom Action Research ya. Sehingga nanti pada saat apa namanya nyusun skripsi, teman-teman sudah punya bekal dan menghadapi mata kuliah metodologi penelitian juga teman-teman sudah lebih kuat sehingga nanti menjadi sarjana yang berkualitas, guru yang profesional dan layak menerima tunjangan profesi. Hari ini kita materinya belum. Hari ini kita ini ya, mungkin kuliah perdana kita perkenalan santai dan membuat semacam komitmen persis ketika teman-teman ada berada di alam roh, maka ada apa namanya, ada semacam bond, ada semacam perjanjian, yaitu Allah mengatakan alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu, alastu birabbikum katanya. Itu yang selalu dilupakan oleh kita ya. Jadi kita sebetulnya sudah punya perjanjian, sudah berkomitmen untuk berhukum pada hukum baik dalam bernegara berbangsa, ikut hukum syariah kalau mau selamat. Jadi 79 tahun merdeka bukan makin bagus, tapi makin ambruk, bukan makin mendapat pemimpin yang bagus, tapi konyol. Itu menunjukkan bahwa kita tidak komitmen terhadap apa perjanjian di alam roh. Lastu birabbikum. Kita jawab dengan bukan naam, tapi bala sahidna. Aku bersaksi atas komitmen itu. Jadi mau menunggu berapa tahun lagi? Udah 79 tahun merdeka, masih miskin semua, makin sulit hidup. Bapak-bapak sebagai garda terdepan harus melakukan pembaharuan. Bapak-bapak harus menegakkan peradaban kehidupan yang lebih islami. Kalau tangan saya kecil, maka tangan bapak-bapak semua dapat mendobrak itu semua. Jadi maksud dari mata kuliah ini bukan sekedar ilmu pengetahuan, tetapi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang islami. Karena saya berada pada lingkungan audiens adalah para sarjana dengan disiplin ilmu agama. Maksudnya agama tidak dikotomi ya antara ilmu agama dan ilmu umum, tapi dia adalah bahagian yang terintegrasi, bahagian yang bersatu dengan kehidupan, baik itu kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang 45 bahwa kita wajib menjaga teritorial wilayah, wajib mensejahterakan rakyat, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Itulah misi besar dari mata kuliah ini, misi besarnya. Ya, ada pertanyaan? Siapa komisarisnya? Komisarisnya siapa? Komisarisnya siapa? Ketua kelas Pak Zainal Mustafa. Ya, komisaris. Mana dia? Mana orangnya? Belum hadir ini. Oh, belum ada. Mana perginya? Yang bertanggung jawab siapa terhadap mata kuliah ini? Ada yang ditugaskan untuk bertanggung jawab seperti kelas A6 Pak Mur apa Pak Mur siapa tadi Pak Mursalin atau siapa? Itu ada menugaskan mata kuliah ini yang bertanggung jawab ini, mata kuliah ini, mata kuliah yang satu lagi ini harus ditugaskan. Jadi jangan komisarisnya aja yang babak belur. Harusnya mata kuliah classroom action research mendirikan kelas yang bertanggung jawab misalnya Pak Ahmad Farid Fauzi, misalnya Pak Fakihudin, misalnya mata kuliah apa mata kuliah apa lagi yang ada? Akhlak atau apa? Fikih atau apa? Nanti kita mungkin kalau sudah running well, sudah berjalan bagus, aplikasi Damelnya kita dicoba ya. Di situ Bapak akan terpantau apakah Bapak hadir 5 menit, 10 menit, apakah Bapak Ibu melaksanakan tugas tepat waktu, itu semua terpantau, maka nilai itu Bapak buat sendiri gitu. Bukan saya membuat nilainya. Mau nilai A, mau nilai B, mau nilai C, mau nilai D, ada di tangan Bapak itu ya pada aplikasi Damel yang baru itu. Nanti kita coba mungkin kalau bisa minggu depan, kalau tidak minggu berselanjutnya. Karena bapak-bapak itu diberikan beasiswa, ada living cost-nya, ada biaya hidupnya, ada uang bukunya, maka kewajiban negara sudah dilaksanakan, maka bapak-bapak punya tanggung jawab untuk kuliah dengan bagus, ya. Jangan ada yang berdalih berhalangan, jangan ada yang berdalih internetnya tidak sinyal tidak ada sinyal, maka Bapak Ibu harus punya strategi. Pada saat jam perkuliahan itu Bapak mengambil posisi bagi daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang terasing, daerah-daerah yang accessibility-nya rendah terhadap internet itu menuju mencari sinyal yang baik. Itu yang harus dilakukan, effortnya, upaya-upayanya. Jangan pasif, jangan tidak proaktif sebagai calon sarjana. Ada pertanyaan sampai di situ? Nama saya sudah tahu? Belum, Pak. Belum tahu nama saya? Komisarisnya sudah ada? Belum. Ya nanti lihat di jadwal kuliah ya, karena ada namanya. Siapa? Mata kuliah ini berbicara tentang perbaikan-perbaikan tindakan pembelajaran atau peristiwa pembelajaran, instructional event, peristiwa belajar ya, pada peserta didik, tindakan pembelajaran. Saya lebih suka memakai tindakan pembelajaran atau instructional event dibandingkan proses belajar mengajar. Karena kalau tindakan pembelajaran atau peristiwa instructional event, peristiwa pembelajaran, maka semuanya terlibat belajar. Ya.
terlibat belajar. Baik gurunya belajar terus, baik siswanya belajar terus. Dan ada peristiwa, ada event, ada acara yang harus terus-menerus ditingkatkan kualitasnya. Continuous improvement quality. Kualitas yang terus-menerus diperbaiki melalui catatan, melalui perenungan, melalui muhasabah, ya, melalui prosedur yang circle berputar, ada plan, ada aksi, ada refleksi, ada perbaikan, ada plan lagi, terus begitu membentuk spiral sampai Bapak menemukan capaian hasil belajar yang optimal. Jika ada tertinggal 3 sampai 4 siswa dari 40, maka Bapak-bapak hanya melakukan remedial, perbaikan pada yang 3 4, tidak lagi memperbaiki siklusnya, tetapi memperbaiki 3 orang, 4 orang itu atau 5 orang. Ini yang disebut dengan remedial, ya, pemberian remedial, atau ada mungkin nanti diagnostik, diagnostik zaman kita mencari sebab akar permasalahan. Kenapa anak-anak ini nilainya tidak beranjak dari setelah dilakukan perbaikan, setelah dilakukan tindakan-tindakan, aksi-aksi daripada uh, pilihan-pilihan strategi metode pembelajaran. Itu semua menjadi wilayah area pembahasan pada classroom exercise, penelitian tindakan kelas. Jadi nanti ada data yang harus dianalisa dengan sederhana, hanya pakai presentasi saja, maka dari data itu nanti terlihat seberapa perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti tutup lagi. Tutup lagi. Ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Mungkin untuk di awal Dalam kita mau dalam ke sesi perkuliahan, dalam perkenalan dulu perkuliahan Pak. usahakan on kameranya. Bapak jangan bersembunyi. Saya saya jidatnya saya dorong nanti. Ibu jangan bersembunyi. Kecuali itu speakernya mut. Ada yang di Mekah itu, ada yang di Madinah atau di Pak Masjidil Haji Haram. Haji Umri belum bisa Oh, pulang itu Pak. oh ya, doakan saya ya, Haji Umri. Haji Umri berada di Masjidil Haram. Di Haram Pak, mau Jumatan Pak ini. Ya, doakan ya. Mau khutbah. Doakan semuanya ilman nafian, warizikon toiban, amalan mutakabbalan. Amin. Amin. Tapi jangan doakan Palestina ditangkap Bapak Isan. Walaupun Saudi Arabia. Payah juga Saudi. Pak di sini Ditekek kepala ditangkap. si ditekek kepala si Saudi. Raja Saudi. Ada pertanyaan Pak Umri dari Masjidil Haram. Jumat masih selesai sana? Sepertinya hebat sekali nih Pak kuliahnya. Hah? Kenapa kuliahnya? Sholat Jumat di sana? Insya Allah, insya Allah. Sudah sholat Jumat? Belum? Baru pukul Duluan kita kan? 10:12. Oh iya iya, sempat masih. Ada pertanyaan Pak Umri?
Pak Umri punya pertanyaan? Ya, Boleh. pertanyaannya Pak, Ya, eh ya mungkin sedikit agak gimana ya? Karena rata-rata ini pengisi kelas sudah berusia lanjut, eh, mohon untuk di santai Pak, itu aja. oh santai. Ya, kita santai, santai tapi serius. Ya, kita santai tapi serius. Iya Pak. Ya, sesuai tadi apa pembicaraan awal saya, maka kita ada kontrak perkuliahan ya, sama dengan tadi ada komitmen alastu birabikum bala sahidna gitu kan. Nah, maka kita juga melakukan kontrak perkuliahan supaya nanti tidak ada dusta di antara kita. Atau Al-Quran bilang tidak ada apa dalih bahwa di akhirat nanti kau tidak pernah apa berjanji kata Allah supaya di akhirat itu dia ingat akan janjinya itu. Nah, maka ada kehadiran di situ 25%, ada tugas yang masuk tepat waktu 30%, ada soft skill tadi kayak Pak Umri tadi di Mekah tapi masih sempat apa namanya meminta mohon supaya santai karena udah tua, belum tua ya. Berapa umurnya rupanya Pak Umri? Hampir 50, Pak. Berapa puluh? Wah, bisa S3 itu. Iya, anaknya udah 3, Pak. Iya, iya, Hampir mendekati semangat 45 Pak. iya. Ah, Pak Pak Umri itu dapat apa namanya dapat reward dari saya minimal saya kenal dan soft skillnya dari soft skillnya Bapak sudah 25% karena berani ngomong. Pak Muhammad Nailul Ansori hanya senyum-senyum tak berani ngomong dia dikurangi 25%. Aduh, dikurangi, Pak. Ya ada akurasi relevansi Aduh. dari pembacaan jadi apa yang ditanya itu yang dijawab. Selalu saya memeriksa tugas-tugas apa yang saya tanya jawabnya lain. Jadi akan lebih baik setiap pertanyaan ditulis dulu baru nanti dijawab di bawahnya supaya enak memeriksanya. Ya, soal benar salah soal kedua. Ya. Tapi yang penting Bapak Ibu mencoba mendekati atau memperkecil gap antara pertanyaan dengan jawaban. Ya, begitu aja. Karena umur tadi kata Pak Umri, jadi memang dimaklum lah. Nah, yang penting ini dipenuhi nih kehadiran, tugas masuk tepat waktu, soft skill, akurasi. Kalau ada yang di kampungnya punya panen jagung dikirim ke saya jagungnya kan gitu. Ada yang panen ikan dikirim ikannya. Di sini Oke panen Pak. tembakau. Ya, selanjutnya dalam belajar itu harus Nah, ada Pak, strategi. sayuran Pak. Ya, Di Lamongan panen tembakau, Pak dosen. ya di Lamongan apa itu ada soto Lamongan kan? Iya. Ah, ya kalau di Mekah ada air zam-zam. Semoga sampai nanti air zam-zamnya. Ya, gak ada jawaban tuh Pak Umri. Dibilang air zam-zamnya sampai. Amin, insya Allah Pak. Di sini juga ngantri Pak. Ya, jadi Pak Umri ada strategi ya dalam belajar ya supaya karena umur tadi, maka saya beri trik-trik kiat-kiat belajar supaya mudah. Karena Bapak tadi bilang keterbatasan barriernya, rintangannya itu usia. Tapi usia bisa disiasati. Ada kiat. Yang pertama, reading, membaca. Makin tinggi bobot SKS-nya, makin banyak jumlah jam per minggunya yang Bapak sediakan, prepare untuk membaca modul itu atau membaca bahan kuliah itu. Yang kedua, Bapak melakukan underlining. Tidak perlu dibaca semuanya, tapi cukup dilihat konsep-konsep esensialnya apa, konsep-konsep yang pentingnya apa. Di underlining, di garis bawahi, di stabilo. Yang ketiga, Bapak mengumpulkan konsep-konsep esensial itu dari satu modul.
modul 1, modul 2, modul 3. Jadi Bapak-bapak punya kumpulan atau koleksi dari konsep-konsep penting. Yang keempat, Bapak melakukan rangkuman. Selesai. Nanti mau sebulan mau ujian, Bapak baca itu aja. Nggak perlu baca buku dari A sampai Z lagi. Kalau Bapak sudah melakukan identifikasi. Bapak sudah melakukan protap. Prosedur-prosedur yang saya berikan ini. Ya, reading, underlining, collecting, resume. Makin tinggi SKS-nya, makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengunyah, mencermati mata kuliah itu. Jadi bukan makin lari, bukan makin santai. Nanti SKS-nya jeblok. Ya, Bapak Ibu juga harus mengenali buku yang struktur ya. Susunan tubuh Bapak itu jadi ada kepala, ada badan, tubuh, ada perut, ada kaki gitu kan. Maka buku itu juga begitu. Buku itu juga harus dikenalin bahwa isinya itu ada ABC dalam hal kompetensinya, dalam hal eh, tagihan keterampilannya atau konsep-konsep pentingnya itu. Ada bentuknya, strukturnya, hierarkikalnya itu ABC. ABC itu artinya Bapak harus menguasai dulu kompetensi A, baru B, baru ke C. Bapak harus menguasai dulu, kalau baca Quran itu menguasai dulu, mengenal hurufnya dulu, bisa merangkainya, baru bisa membaca kalimatnya. Nah ini hierarkikal, nggak bisa langsung baca gitu. Nah, ya, jadi ada kompetensi yang harus dikuasai dulu, yang lebih rendah, baru yang lebih tinggi. Yang lebih mudah, baru yang lebih sulit. Itu namanya hierarkikal. Nah, dalam mengenali modul, dalam mengenali bahan bacaan, dalam mengenali mata kuliah. Yang kedua prosedural. Prosedur ya, jadi prosedur ya. Prosedur itu kalau dianalogikan dengan Bapak punya mobil, yang punya mobil ya. Kalau rodanya bannya kempes, dia mau mengganti dengan ban yang serap, ban cadangan, maka dia tidak boleh mendongkrak langsung mendongkrak mobilnya, tapi dia harus ambil dulu kunci kunci pasnya, kunci 10, 11 atau kunci 12. Dia buka dulu bautnya, 4 atau 5, baru dia dongkrak. Prosedur langkah berikutnya dongkrak. Baru dibuka bautnya, baut dilepas bannya, baru dimasukkan ban serap ban barunya. Itu namanya prosedural. Itu juga lari, teknik dalam lari, jarak pendek, sprint. Nggak bisa orang bisa mencapai waktu yang terpendek kalau startnya salah. Kalau posisi lari saat larinya salah, maka finishnya pun akan lambat. Jadi ada tekniknya, ada prosedurnya. Berikutnya cluster. Nah, cluster ini nggak ada masalah. Bapak mau baca A dulu boleh, B dulu boleh, C dulu boleh. Silahkan. Misalnya di biologi, di IPA, ada sistem pencernaan, sistem pembuluh darah, kardiovaskular, sistem respiratori, sistem pernapasan. Bapak boleh baca dulu sistem pernapasan, besoknya sistem pencernaan, besoknya sistem jantung atau kardiovaskular. Gak ada masalah. Itu namanya cluster. Itu dalam mengenali modul. Ini penting saya berikan sebagai awal perdana perkuliahan supaya Bapak itu nggak ngaur cara belajar, cara mengikuti perkuliahan jarak jauh atau distance learning atau open atau di cyber university. Sehingga bapak-bapak sambil kerja, sambil bersawah, sambil memberikan ceramah kali atau apa, dapat mengenali semua bahan-bahan bacaan atau modulnya. Ada pertanyaan sampai di situ?
atau makin bingung? Mohon izin bertanya, Pak. Hah? Ya. Ya, Kebanyakan ya, saya Ahmad Farid Fauzi, Pak. ya, silakan. Dari mana asalnya? Saya dari Malang, Jawa Timur. Hah? Ya. Saya mau izin bertanya, ini kan kebanyakan kita ini orang Indonesia kebanyakan auditori gitu Pak katanya, untuk kayak belajar gitu. Yang kita seringkali dengan bisa masuk dengan mendengarkan. Nah kalau seumpama dengan cara diharuskan membaca mulai dari secara A, B, C secara prosedural ataupun tadi yang di awal tadi yang apa namanya membacanya itu harus ini dulu ini dulu. Biasanya orang-orang yang auditori kan kurang suka dalam membaca gitu. Tapi senangnya kan mendengarkan lah. Untuk apa namanya ya lebih mudahnya orang auditor itu bagaimana Pak untuk belajar yang dengan model kayak begini yang diharuskan membaca modul atau apa gitu gimana? Suaranya nggak jelas ya Pak ya? Suaranya kurang jelas ya? Iya, saya kurang jelas Pak. Hmm. Ya, mohon ini kan kayak belajar orang Indonesia kan kebanyakan auditori ya Pak. Nah, kalaupun kita yang orang auditori itu diminta untuk membaca yang harus prosedural mungkin ya dari A, B, C yang sampai akhirnya ke Z gitu kan kadang-kadang agak susah juga untuk mencernanya. Jadi mungkin ada trik tersendiri untuk orang yang auditori ini bagaimana caranya bisa lebih cepat juga Pak. Karena kan kurang begitu suka membaca. Senangnya kan dengan cara mendengarkan. Oh, ya, ya, ya. Ya, kita juga nanti kan ada YouTube direkam oleh Bapak Ibu. Silakan diulang, di-repeat. Ada yang memang apa dia lebih tajam pendengarannya, ada yang dia melihat, ya semua indera terlibat, itu bagus. Jadi lakukan repeat, lakukan pengulangan-pengulangan sama dengan menghafal Quran, makin banyak diulang, makin bagus, itu boleh, silakan. Nanti di YouTube direkam dan diseminasikan, disebarkan, di apa namanya, ternakkan lah, dibudidayakan lah, disebarkan lah dengan teman-teman di share. Itu tugas dari komisaris untuk memanage semua eh, bahan-bahan perkuliahan kita. Makin aktif komisaris, makin bagus dia memanage teman-teman, makin apa? Makin maksimal perolehan dari pemahaman terhadap mata kuliah itu. Betul Bapak bilang. Jadi boleh lakukan dengan merekam untuk mengulang atau repeat dari apa yang saya sampaikan. Tapi yang penting ini sebetulnya saya ini memberikan ini apa namanya cara-cara trik-trik belajar ini adalah untuk memudahkan Bapak. Saya apakah Bapak sudah pernah menerima yang seperti yang saya berikan ini selama 1 semester sampai 5 semester? Jawab jujur. Belum, Pak. Belum. 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 Oh, Belum. belum. Nah, Baru, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu ketemu saya udah berikan ini. Ini cara dari belajar dengan jarak jauh atau dengan sistem cyber yang memudahkan Bapak. Ya, syukur syukur sekarang Bapak udah paham sebelum selesai. Masih lama kan? Baru semester 5 ya? Ya, Ya, baru semester 5, Pak. ya. Ya, tinjauan mata kuliah ya ada disebut di sini nanti RPS-nya. Eh, maka ini isinya dari mata kuliah yang akan kita pelajari berikutnya masa-masa mendatang. Jadi ada apa hakikat PTK, ada langkah-langkah PTK, ada rencana yang buat penelitian proposal, melaksanakannya, menganalisis, menginterpretasi datanya, dan menyusun proposal dan mendesimasi, menyebarkannya berupa laporan hasil PTK. Itu langkah-langkahnya kita lakukan selama
mata kuliah ini Bapak peroleh. Dia akan ada, saya mungkin hanya 4 kali memberikan penjelasan. Selanjutnya Bapak Ibu nanti tugas presentasi dan membuat proposal. Produk akhirnya adalah proposal. Ya, ya, kegiatan penelitian tindakan kelas itu adalah terminologi pengertian tindakan kelas dari sudut pandang beberapa expert pakar ya, beberapa expert pakar pendidikan. Karakteristiknya seperti apa? Dia ada beda penelitian classroom external research dengan penelitian yang independen, beda ya. Nanti kita akan bahas itu. Jadi ini fokus pada kelas Bapak, fokus pada mata pelajaran Bapak. Kalau saya melakukan penelitian, saya adalah independen. Saya bisa saja melakukan bagaimana cara Bapak mengajarkan akhlak, bagaimana cara Bapak mengajarkan fikih, dan bagaimana cara Bapak mengajarkan Al-Quran atau apa, akhlak atau apa segala macamnya. Saya boleh. Tapi kalau PTK, yang berperan adalah gurunya. Yang berperan itu adalah gurunya. Yang berperan itu gurunya. Gurunya yang melakoni, gurunya yang merekam, gurunya yang melakukan riset. Itu beda. Ya, karakteristik posisi penelitian tindakan kelas seperti apa, manfaat penelitian tindakan kelas seperti apa, keterbatasan dan persyaratan untuk penelitian tindakan kelas apa. Coba semua itu. Ada pertanyaan lagi sampai di situ? Sejauh itu ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Terima sebutkan, kasih, Pak. namanya Terima sebutkan, kasih, kami sebutkan. Pak. Terima kasih, Pak dosen, teman-teman yang berbahagia. Saya Abdul Ghafur dari Jakarta Timur. Yo, orang Jakarta. Ya. Ya. Saya sangat tertarik dengan tadi penjelasan Pak dosen tentang karakteristik PTK dalam hal akhlak. Apa sih urgensi dari PTK ini, tindakan kelas ini? Itu yang pertama. Yang pernah saya baca tentang PTK ini adalah penelitian tindakan kelas ini, guru itu mempunyai 4 peran di dalam kelas. Yang pertama sebagai pelaksana, sebagai penyelaras, sebagai pengembang, dan sebagai peneliti. Sebenarnya kalau dilihat dari kebiasaan orang-orang dulu, bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu, Pak dosen. Jadi kami ingin apa istilahnya, ingin merubah bahasanya, apa sih PTK ini urgensinya apa? Sedangkan orang-orang dulu itu tidak pernah untuk membahas yang begini-begini, akan tetapi ilmunya anaknya barokah, ilmunya anaknya bermanfaat ke depannya. Yang penting akhlak dikedepankan daripada ilmu. Ya sekarang ini malah hilang dekadensi moral dari anak-anak didik kita. Padahal kita sebagai seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas, tapi dari seorang guru tidak ada uswatun hasanah yang baik kepada siswanya. Bagaimana seorang siswa mau menjadikan ilmunya itu barokah? Guru-guru dulu kita acungi jempol. Guru-guru kita dulu, walaupun materi kemudian tidak ada namanya penelitian tindakan kelas, kemudian dalam hal mengisi materi kurang, akan tetapi ruh yang diisi, Pak dosen.
ruh untuk selalu menyambung kepada guru-guru kita, kemudian akhlaknya dijaga. Alhamdulillah ternyata menjadi anak-anak yang ilmunya bermanfaat. Lah korelasinya ini bagaimana sekarang antara yang dulu katanya orang salaf dan sekarang orang modern untuk menggabungkan itu bagaimana Pak dosen kepada murid kita, apalagi sekarang adalah dekadensi moral ya, terlalu banyak anak yang sangat jauh dari iman dan Islam ini. Terima kasih. Mohon masukannya Pak dosen untuk kedepannya agar anak didik kita menjadi anak yang ipteknya mapan, tidak lain juga imtaknya dijaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus, Pak Abdul Ghafur. Ada yang lain? Ada yang bisa menjawab? Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Abdul Ghafur itu betul ya. Masalahnya zaman saya itu dulu apa namanya? Takzim terhadap guru itu memang menjadi apa ya? Semacam udah, takzim itu perlu adab ya. Setinggi apapun ilmu kalau adabnya nggak ada ya memang tak ada gunanya gitu. Oleh sebab itu dalam pengembangan kurikulum itu saya juga memberikan pengembangan mata kuliah pengembangan kurikulum. Eh, Pendidikan itu kan harusnya dimulai dari pikiran, hati, ya, dan tangan, perbuatan. Jadi eh, wilayah pendidikan itu seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu berpijak pada tiga pilar ya, tiga kaki. Pertama keluarga, lembaga keluarga, kedua masyarakat, ketiga adalah lembaga pendidikan. Salahnya kita sekarang terlalu menyederhanakan peran pendidikan itu atau terlalu menyerahkan total pada sekolah. Orang tuanya sibuk, dua-dua sibuk ya, sehingga tidak sempat menanamkan akhlak, pentingnya adab. Barriernya, hambatannya beda dengan dulu. Kalau dulu itu kan memang maghrib misalnya kita sudah di rumah. Nah, sekarang kita ngobrol, anak-anak main HP, gadget, ya. Nah, kita menyerahkan sepenuhnya di sekolah, tapi di rumah tidak terpantau. Ya. Padahal pendidikan yang benar itu adalah tiga-tiganya berperan. Sebetulnya nggak penting ya, nggak penting harus kuliah pendidikan tinggi. Tapi bagaimana anak-anak itu bisa mandiri, bisa punya apa namanya life skill, punya keterampilan hidup. Tadi punya adab, punya akhlak, ya kan? Sehingga tidak seperti sekarang adanya kapitalisasi pendidikan. Orang dipaksa untuk sekolah SMA, padahal cukup SMP. Negara bertanggung jawab membekali life skillnya. Kalau dia hidup di area, di wilayah pertanian, maka dia punya kecakapan mengelola lingkungan pertanian. Kalau dia nelayan, maka dia punya kecakapan di eh, pengelolaan sumber daya maritimnya. Kalau dia di pertambangan, begitu juga. Jadi sebetulnya bukan pendidikan tinggi yang
dikejar seperti sekarang ya, politikus, profesor. Tapi ya adabnya nggak ada. Karena memang cara-cara memperoleh profesor besar itu sudah tidak etik, tidak ada etikanya. Jadi memang adab menjadi satu hal yang apa namanya menjadi utama ya, akhlak, etika. Kalau kita bilang sekarang itu etika, etik ya menjadi hal yang utama. Oleh sebab itu di dalam pendidikan tindakan kelas ini kita itu sebetulnya memperbaiki kualitas Bapak Ibu sebagai tenaga profesi pendidik, tenaga ya. Jadi eh, supaya Bapak Ibu menjadi guru-guru yang profesional ya, tanpa juga meninggalkan pentingnya akhlak. Tetapi akhlak itu tidak bisa juga diserahkan pada sekolah saja. Oleh sebab itu ada peran yang lain, yaitu optimalnya pendidikan di keluarga, optimalnya pendidikan di masjid, di sinagog, di gereja, atau di pramuka, atau di pendidikan non formal lainnya. Itu yang harus dilakukan. Yang sekarang kenapa tidak beradab karena memang pendidikan menjadi kapitalis, kapitalis menjadi apa namanya sumber ekonomi. Ya. Itu yang salah sebetulnya. Nah, tapi itu di pengembangan kurikulum dibahas. Kalau di penelitian tindakan kelas ini urgensinya adalah mengantarkan Bapak Ibu sebagai guru yang profesional, memperbaiki terus keterampilannya, merenungi kesalahannya, ya dalam bertanya kah nanti, dalam mentransformasi ilmunya kah, dalam memilih strategi kah, dalam metode kah, nah, itu yang dilakukan. Dalam mengenali karakteristik anak didiknya seperti apa gitu. Itu yang wilayah-wilayahnya. Tapi kalau yang Bapak sebutkan tadi memang ada di kurikulum ya, di pengembangan kurikulum. Saya juga mengajar mata kuliah itu gitu. Nah, ya. Jadi bukan bukan berarti di dalam pendidikan tindakan kelas ini kita meninggalkan adab, nggak ada ya. Pasti juga itu menjadi inherent, menjadi bersatu dia, menjadi satu kesatuan dia dalam apa memberikan pemahaman terhadap mata kuliah Classroom Action Research ini. Barangkali itu ya sementara Pak Pak Abdul Ghafur ya. Ada yang lain? Pak Al Mutadir. Mana nih Pak Al Mutadir? Pak Al Mutadir, Pak Muhammad Nailul Ansori. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Ini saya masih belum bisa mencerna dari awal sampai detik ini, Pak. Karena kalau saya sendiri kan ngajarnya di lembaga non formal ya, Pak. Jadi Ah, lembaga non formal itu kan untuk research PTK-nya kan memang nggak ada karena kita kurikulumnya kurikulum mandiri, pakainya kitab gitu. Jadi ya, untuk ya, menata kurikulum masih blank, ya, ya, belum belum nyampe, Pak. ya, ya. Jadi ya nanti PTK ini juga bisa untuk non formal sebetulnya ya. Kan dia itu kan kalau ada tindakan pembelajaran, ada peristiwa pembelajaran, maka dia bisa dipakai. Risetnya bisa dipakai. Jadi risetnya ini tidak meluas kemana-mana. Jadi nggak boleh kita misalnya meneliti ekonomi keluarga kan ada kan penelitian latar belakang ekonomi keluarga misalnya. Nah, nggak ada kaitannya dengan PTK atau latar belakang apa namanya ekonomi sekitarnya, pendapatan rata-rata rakyat, apa
apa namanya profesi orang tuanya nggak ada ya. Nah, di sini betul-betul fokus pada kelas, betul-betul fokus pada perbaikan mata pelajaran yang sedang diampu, sedang eh, apa diberikan oleh gurunya. Itu jadi bisa digunakan juga untuk non formal ya, nggak ada masalah. Jadi nanti kita akan bahas lah itu ya, bagaimana penelitian dalam kelas, batas-batasnya, bagaimana penelitian yang lebih luas, penelitian eh, yang lebih independen ya. Mungkin untuk materi ini saya cukupkan dulu. Nanti minggu depan kita bahas lebih lebih dalam, lebih komprehensif. Saya sekarang mau eh, mengenal bapak-bapak satu-satu sebisanya, waktunya secukup waktunya, dari mana asalnya, namanya siapa, dikenalkan satu-satu. Kalau nggak kenal kan nggak sayang matinya. Jadi harus Ya kenal dulu. Pak, ya harus Pak, harus dikenal dulu Pak. Ya, ya mulai dari komisarisnya siapa? Pak Ketua, silakan. Ya, Pak Ketua dia datang. Udah Pak, baru bangun katanya tadi Pak. Ya, silakan Pak Ketua. Assalamualaikum Pak, Pak dosen. Ya, Waalaikumsalam. Siapa nama Mohon Pak? maaf Pak dosen, ini juga ketiduran tadi Pak. Oh ya, Maunya kok apa sedikit aja gitu loh Pak. Ternyata kok banyaknya Pak. iya, iya, iya. Jadi Mohon maaf Pak, secara ilmiah, perkenalkan. secara ilmiah, eh, potong dulu, saya lagi ingat. Secara ilmiah tidur siang itu bagus untuk kesehatan jantung dan kinerja. Jadi memang kalau Bapak bisa tidur 20 menit, Bapak pakai jam kontrol, pakai jam beker, bagus ya, 10 sampai 20 menit. Asal dia in depth. In depth itu dalam. Ya, in depth itu dalam. Tidurnya dalam, nyenyak. Kalau 20 menit. Itu nanti bagus untuk kesehatan jantung, bagus juga untuk menunjang kinerja berikutnya setelah bangun. Ya, silakan Pak Komisaris. nggih, nggih. Terima kasih Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Zainal Mustafa. Saya dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk kesehariannya saya ada di MI dan di jalan Pak, mondar-mandir seperti Ya, itu. usianya berapa? Ya Pak, Usianya berapa? usianya 38 Pak. Oh, masih muda. Alhamdulillah. Masih muda. Oke, anaknya sudah 3 Pak. Anak 3. Istri masih 1. Istrinya Nanti Pak kita nambah, pertimbangkan lagi. mau nambah. Terima kasih Pak Komisaris. Ada nggak yang bertanggung jawab untuk mata kuliah PTK? Siapa yang bertanggung jawab? Kelas Eh, A6 tadi kan ada yang bertanggung jawab untuk mata kuliah saya, ada yang mata kuliah berapa? 4 mata kuliah ya? Semester ini? 7 5? Pak. 7 Pak, 7 MK Pak. 7. Oke. Oh, 7. Untuk PJ-nya nanti akan kita share Pak. Kita belum bicarakan. Insya Allah minggu depan sudah ada Pak. Oh iya iya. Kalau bisa minggu depan kita coba damelnya kita coba, tapi saya belum belum ini ya, belum takutnya bapak-bapak belum familiar jadi. Masih Yang perkenalan bersama kabelnya Pak. uji coba Ya, Pak ini Pak, masih ya, memahami uji coba. aplikasinya. Ya. Oke, Pak Jenal, makasih. Sekarang yang ibu-ibunya berapa orang, Pak Jenal? Nah, niku Pak, belum pernah hitung ibu-ibu niku Bah, Pak. nah, ini komisarisnya nggak menghitung berapa ibu. Gak jelas sih. Jumlah yang saya tahu sekarang jumlahnya 48 Pak. Kemarin itu 50. Ah, Nah, sekarang tinggal 48. ya, ya. Semoga 48-48-nya nanti sampai ke judisium, ke wisuda ya. Amin, amin. Tadinya mau kehilangan satu lagi Pak, itu Pak Ah, Kiai Haji Abdul Ghafur, tak kira kan nggak pernah aktif, kirain sudah oh, nggak mau di kelas ini oh, gitu. Pak Gafur. Kan kemarin satu Makanya semester tadi, nggak pernah lihat Pak, makanya itu tadi mau nanya kemana urgensi. itu kok nggak aktif di kelas gitu. Makanya tadi Yang pertanyaan tidak penting, yang penting itu integritasnya itu yang penting. Wih keren ya Selalu ya. sayang tapi diam Sediko kayak dewu, batu. sediko dewu, sediko dewu.
Pak Kiai Teman-teman ini ya. banyak tanya Pak dosen, tapi Ya, seperti batu. iya. Ya, berikutnya siapa lagi? Apa perlu di absen Pak biar berurutan? Ya betul Mau, Pak. Pak coba boleh cek sama silakan Pak Ketua. Pak Mustafa bantu siapa? Oke, siap. Mulai dari paling atas, oke, Bu Bu Ulfa masuk Ul- lah ya. Ulfa izin, Bu Pak. Ulfa, Ya, izin izin, Pak, izin. kemana Lagi sakit, di rumah sakit. Nah, masih perawatan. Dirawat di rumah sakit. Iya, iya, iya. Oke, lanjut Pak Yai, Gofur. Ya, hadir. Siap. Pak Yai Abdul Ghafur. Silakan Pak Gepur. Monggo Pak Yai. Udah. Tadi kan udah, Pak. Oh iya udah tadi ya. Oke, Sekarang ini tadi. ke Bu Mida. Yang lain tidur soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midakul Fadila dari Turi Lamongan, Jawa Timur. Saya bertempat tinggal di Pondok Pesantren SPMAA. Saya mengajar di MI Islamia Kafa sebagai kepala perpustakaan dan di Pondok Pesantren. Siap, terima kasih. tugas tambahnya apa, Bu? Di dapur. Iya, Tugas tambahan nih siang malam. Usianya Cuci berapa sekarang, piring. Bu? Usianya berapa, Bu? pembuatan cuci piring. Masa ini, Pak? Usianya udah 50. Usia Bu Mida sekitar 38-an Pak. 27. 88, Pak. 34. Wah, masih muda. Ya, ya, ya. Ya, masih muda, masih muda. Oke. Terus lanjut, Pak. Zainal. Lanjut, nggih, Bu Nining Indriani Ningsih. Bu Nining, ada? Yo, Bu Nining, Bu Nining. Lompat. Kalau Bu Nining ya. Mana Bu Nining suaranya? Bu Nining. Sinyalnya Kameranya on kayaknya. kamera. Sinyalnya, Pak. Sinyalnya Kurang. susah, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Ya, lanjut yang sinyal bagus, Pak. Nggih, Tadi. ke Pak Asuri Sultan ada? Mualif, Hadir. monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Selamat siang Pak dosen dan kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Mualif dari Kalimantan Barat di Kapuas Oh, Hulu. Kalbar. Ya. Udah Saya kenal. di Madrasah Sanawiyah. Ini lagi di kamar nih sinyalnya. Kalbar itu ibu kotanya apa, Pak? Pontianak. Pontianak. Oh, Pontianak. Iya, iya. Iya. Kebetulan saya di perbatasan dekat Malaysianya Pak. Jadi Wah, masalah sinyal agak susah. iya, iya. Enak lah dekat Malaysia. Dekat mana itu berarti? Dekat Johor. PLBN Badau Pak. Hah? PLBN Badau. Oh, Hmm, Malaysia terdekat kota mana? Kota Kucing. Miri, Kucing. Kucing. Oh, iya, iya, Kucing. Ya, Kambing ada Pak? Ada. iya, iya. Iya. Salam kenal Pak. Berapa lama Bapak ke Kucing lewat darat? Lewat darat dari tempat kami di sini ke perbatasan sekitar setengah hari lah. Oh, jauh juga ya. Ya lumayan jauh. Besar Pak. Bisa darat? Darat. Bisa ya. Iya, iya. Masuk pakai paspor ya? Oh, enggak. Bisa. Paspor dong. Paspor ya. Harus wajib. Itu Kalau lama enggak nanti karena jalannya atau memang bagaimana, Pak? Memang jauh, Pak. Gimana? Itu Medan. lama jalannya kurang bagus atau memang jauh, Pak? Untuk ah, akses di kotanya sih lumayan. Udah mulus lah. Aspal. Tapi kalau di kampung-kampungnya
Naudzubillah, minta perhatian. Alhamdulillah. IKN jauh, Pak. Kalau diceritakan susah lah, 1 hari nggak selesai kayaknya nih. Oke, makasih Jangan Pak. Pak, jangan Pak, nggak usah Pak. Nggak usah diceritain, Pak. Nggak usah diceritain, Pak. Makasih Pak Mualim. Ya, Ya, lanjut. sama-sama Pak. Assalamualaikum. Salam. Lanjut. Yai Sehu. Tidur lagi tidur. Ini Sepo Kelupaan nih, Pak. Pak Sepo, Saiku, saya Sepo. kelupaan nih. Lupa Oh, kayaknya iya, Pak iya, Saiku. iya. Pak Paki. Hadir Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Fakihudin. Saya dari Kota Bekasi. Untuk kesehariannya saya mengajar di Madrasah Aliyah Al-Marzuqiyah, Pondok Gede, Kota Bekasi. Terima Oh, kasih, Pak Pondok Gede. dosen. Pondok Ya, Gede ya. Berarti baik, Pak. ini ya. Perbatasan dengan Jakarta Timur. Oke, lanjut ya. Lanjut Pak Abud. Tunggu. Pak, Ya, Pak Pak. Pakemudin itu Bekasi berarti apa? Itu yang sering macet. Oh, Pak Abud. Oh, lupa Pak saya. Pakudin. Kalimalang, Pak. Saya Bekasi Timur itu sering ke Bekasi Timur dulu. Apa namanya itu? Di mana? Sering macet simpang itu. Kayen, Pak. Kan? Apa? Lupa. Bulak kapal. Ini cuma, oh, bola kapal. Bulak kapal. Ya, Ya. sekarang mah ada underpassnya, Pak. Jadi nggak Ya. masuk lagi. Nah, Saya dibangun ada underpass. saudara di Jalan Ternate Perumnas 3 kalau nggak salah. Oh ya, Penas 3, Pak. Lewat Bulak Jauh Kapal. dari, ya, Oke. ya Pondok Gede main jauh. Oke, makasih Pak Pakemudin. Baik, terima kasih, Pak. Ya, lanjut. Lanjut Pak Abud. Monggo. Mas, saya lagi ada tugas nih apa? Lagi Orang sibuk. Oke, siap. lagi tugas dulu. Bu Umi ada? Bu Umi? Bu RT? Bubuk ciang, bubuk ciang. Oh, Bu RT nggak ada. Terus Pak Febri, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Febri Khairul Huda. Asli Ya. dari Magetan, Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur, ya. Ya, kesehariannya mengajar di Min 6 Magetan. Magetan, iya. Di Magetan tuh Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur Magetan ya? ya. Ya, lanjut. Pak Latif? Pak Latif, monggo Pak Latif. Nggak ada Pak Latif. Terus lanjut ke Pak Nailul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Nailul Ansori, asli dari Grobogan, Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Untuk aktivitas keseharian mengabdi di MDTA, yaitu Lembaga Non Formal Miftahul Ulum 2 di kampung sendiri. Kampung sendiri ya? Ya, Pak. Ya. Sejak kapan punya kampung, Pak? Ya, sejak dulu. Sejak dulu ya. Kalau kita orang kampung. Selain ngajar, apa? Bertani, Pak. Bertani. Terus Apa yang ditanam? kalau saat ini musim tembakau, panen raya di sini. Oh, tembakau. Produksi itu rajangan, banyak rajangan tembakau. Oh, iya. Jagung sama kacang itu kacang hijau. Oh, iya. Palawija. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, lanjut, Pak Jenal. Ya, Bu. Wah, ini. Bu Eka? Assalamualaikum, Pak dosen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu maaf Eka. ini agak berisik sedikit, Pak. Lagi ada acara Maulid Nabi saat. Ya.
Ya, perkenalkan saya Eka Yuliana, asal dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan saya sehari-hari mengajar di MI Maarif Ulum Banyuasin dan juga sebagai staf tata usaha. Sumatera Selatan, Palembang, Mbak Bu. Jauh dari Palembang, Bu. Enggak Pak, perbatasannya kami. Oh, Palembang, Palembang coret boleh bilang. ya. Dekat, kalau di sini daerah saya dekat bandara Pak. 10 Oh, menit dari dekat bandara. Ya, iya, ya, iya. Tanjung Api-Api. Dekat Sungai Musi nggak? Gimana? Dekat Sungai Musi nggak? Sungai Musi sekitar 45 menit Pak kalau ke Sungai Musi. Oh, iya. Ikannya ikan apa di sana? Ikan sungainya. Buaya banyak tuh, Pak. Hah? Biasa mancing buaya itu, Pak. Buaya darat Ya. banyak. Raja Buaya buaya da- banyak tuh, Pak. Ikan apa, Bu? Ikan air tawarnya, Bu? Ikan manyung biasanya itu Pak. Maaf, mohon Ikan. maaf Pak, suaranya nggak terlalu jelas soalnya. Iya. Ikannya ikan apa di situ? Ikan sungainya. Oh, ikan sungainya banyak sih Pak. Ada ikan Betok. Baung beliko, ada? Baung ada? Pak. ikan baung ada, ikan baung. Ikan tenggiri ada banyak. Oh, iya. Ikan kakap. Iya, iya. Kalau panen bolehlah dikirim ke Pak dosen ya, Pak dosen ya. Iya, iya. Kalau ada ya Siap, siap diasapin Pak. dulu, Ya, diasapin. kirim-kirim. Ya, lanjut. Siapa lagi? Bu Nur, monggo, Bu Nur. Bu Nur. Ini bidadarinya Alimah, Pak dosen. Mana Iya, Bu Nur? mana dia? Mana Bu Nurnya? Bu Ini Nur. bidadarinya nih Pak dosen. Filosofinya Alima ini. Itu sudah tip. Monggo perkenalan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, Ya. perkenalkan saya Nur Hasanah dari Sukabumi, Pak dosen Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Sukabumi. Ya, Sukabumi. Aqua ya? Aqua, Bu ya? Pabrik Aqua ya? Ya, di Curug gitu mah Pak. Ya. Ya, oh, Curug. Ya. Eh, udah itu aja mungkin Pak dosen. Ajar Saya tugas ngajar mana? di saya ngajar di Pondok Pesantren Al Imam sebagai operator. Oh, Tapi kadang-kadang mata, ngajar juga. mata pelajarannya apa, Bu? Kadang-kadang Al-Quran hadis, Oh, kadang-kadang tafsir. hebat. Tafsir. Ya, iya, iya. Oke. Lanjut, Pak Mustafa. Lagi. Oke, Pak Asuri Magelang, apa udah? Pak Asuri Magelang, Kalau monggo. berduka, Pak. Pak Said Subulus Salam ini Aceh ya? Assalamualaikum Timur Leste itu, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Turunan Yaman itu Pak. Ah, Nyaman. Nama saya Said Subulus Salam dari Jember, Jawa Timur, Pak. Bukan oh, di Aceh. Jember. Saya Kirain pikir turunannya dari, Pak Alawi. saya pikir dari Alawi Aceh. itu Pak. Bukan, Pak. KW, Pak. Yaman. Jember, Jember tembakau juga itu kan? Ya, dekat UIN kalau di rumah saya, Pak. Oh, dekat UIN. Ya, iya, iya. Ya, Pak. Ya, iya, iya. Tugasnya di mana? Tugas di MI Salafiyah Safiyah sebagai guru PAI, Pak. Oh, grup ya. Iya, iya. Yang dari Aceh ada? Yang dari Aceh, Pak? Tadi Pak ada, Pak. Ada Pak, Sakit. tadi Satu sakit, yang nama, lagi Pak. sakit Pak. Ibu Coba yang dari Aceh mana? Ya, no, Pak, Bu Ulfa izin sakit. Oh, sakit. Oke. Iya, berapa orang dari Aceh, Pak Mustafa? Satu orang, kalau yang sebelahnya tetangganya juga ada Pak, yang dari Sumatera banyak. Dari mana? Medan? Sumatera ada dari Pak Jepriden, Dari mana? Riau. Oh, Riau jauh. Ya, Sumatera Barat, Pak. ya, iya, iya. Hulu. Yang dari Sulawesi Tengah ada? Ada Pak. Sulawesi ada Bu Iya. Inayati kalau nggak salah. Yulianti Pak. Oh, Yulianti. Yulianti dari mana? Ya Pak. Dari mana? Sulawesi mana? Iya, Yulianti dari Sulawesi Tengah.
Pak, Kabupaten Buol, Pak. Kabupaten? Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Oh, Buol. Pak Amran Iya, Batalipu. iya, kenal, Pak. Kenal kawan saya tuh, Pak Amran Oh, Masya Batalipu. Allah. Iya, iya, Pak. Saya Dosen. pernah mengunjunginya di Sukamiskin, Oh, Lapas Bandung. oh, Buol, iya. Pak Amran Batalipu. Yang salam Iya, beliau ya. Yang salam beliau ya, Pak Amran. Kalau jumpa ya, iya, Pak iya, Pak Amran. dosen. Ya. Iya, Ibu di Buol lama udah. iya, Pak dosen, insya Allah. Selama di Buol. Lahir di sana. Di Buol, Pak. Lahir. Iya, lahirnya di Buol, Pak. Hmm. Asli Sulawesi. Iya, Iya, iya. asli Sulawesi. Sulawesi ya. Iya, iya. Iya. Saya sering ke Buol dulu, Bu. Sering. Oh, iya. Cuma saya Oh, lupa iya. tuh hotel apa saya nginep. Sering. Buolnya Buolnya itu saya makan ikan bakar. Labuan Barat. Sering makan ikan bakar. Oh, iya, Dengan menu. dabu-dabu ya, Bu ya? Iya, Pak. Dabu-dabu ya? Ambalnya, Pak. Nah, Pernah ambal. namanya dabu-dabu. Iya. Oke, makasih Bu. Ke salam Pak Amran Batalipu ya. Pak, insya Allah Pak disampaikan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mahmudah Haromain ya. Silakan Bu. Ya, Ini perkenalkan, bidadarinya juga nih, Pak. Ya. perkenalkan nama saya Mahmuda, umur 25 tahun, mengajar di Mudah. SDNU sebagai guru PAI. Guru ya. Paling muda ini, Pak. Ya, lokasinya di mana? Di Jogja, Pak. Jogja. Oh, Kota Gudeg. Bantul. Bantul. Ya, Bu. Udah ini, Bu. Single atau sendiri, masih sendiri atau udah bersuami? Iya. Single, Pak. Single. Oh, ini ada Pak Gapur tuh, ada Pak Gapur. Single. Saya punya anak satu, Pak. Hati-hati sama Pak Gapur ya. Hati-hati sama Pak Gapur. Yang di sini playboy itu Pak Yasin Yusuf, Pak. Oh, iya, iya. Ya, lanjut. Pak Al-Multadadir. Multadir udah nih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan saya, Pak, nama saya Al-Mutadir. Saya berasal dari Bengkulu. Oh, Kabupaten Bengkulu. Kuningan. Iya, Pak. Ya, iya. Bengkulu. Iya, iya. Saya sebagai staf tak usaha. Oh, astagfirullah. Kok bisa dapat beasiswa LPDP di sini? Karena pernah juga mengajar di Madrasah Aliyah. Oh, Malaysia. Ya, ya. Bagus-bagus lah belajar. Ya. Biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada lagi, Pak? Pak Mufid. Ya, Assalamualaikum, Pak. Saya Waalaikumsalam. Abdul Mufid dari Cirebon, Pak. Salam kenal. Ya, Cirebon. Oke. Yang punya UIN, Pak. Tugasnya di mana? Tugasnya di MA, Pak. MA. Oh iya. Dekat dengan Rumah. kampusnya? Dengan kampusnya dekat? 30 menit, Pak. Oh, dekat ya. Di Palimanan, tol. Tempat wisatanya itu apa namanya di Cirebon tuh? Apa? Tempat wisatanya itu apa namanya di Cirebon? Banyak, Pak. Di yang Keraton, ya. Paling Di Gunung Jati, di laut ada, di pegunungan ada. Iya, iya. Oke. Oke ya. Pak Nailul cari yang remang-remang, Pak Mufid. Ada? Kemudian nanti Ada. kemudian nanti Bapak wisuda saya bisa ada di Cirebon. Mohon, Pak. Ya. Siapa lagi? Pak Farid.
Monggo. Yulianti, Yulianti sudah tadi ya. Pak Ilham. Assalamualaikum, Pak. Salam. Perkenalkan, nama saya Ilham Siddiqah dari Probolinggo, Jawa Timur, Pak. Oh, iya, iya. Jawa Timur. Tugas di mana, Pak? Di Madrasah Ibtidaiyah, Pak. Sebagai Oh, iya. guru PAI. Iya, iya. Banyak guru PAI ya. Iya, Pak. Barangkali cukup dulu Pak Komisaris, nanti minggu depan kita lanjutkan, kita seling-seling eh, perkenalannya. Siap, siap. Jadi eh, nanti minggu depan itu saya saya share ini semua materi di PowerPoint-nya ya, supaya nanti Bapak Ibu pelajari baca. Jumlahnya 48 ya Pak Komisaris? 48, Pak. Ya nanti di akhir perkuliahan ini tolong dibuatkan absensinya yang hadir hari ini ya. Karena itu kan nanti dilaporkan ke aplikasinya semua di input tuh laporannya. Siap, Mau siap. Bapak hadir. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan perdana ini. Sinkronusnya itu 4 kali ya. Sinkronusnya itu kita 4 kali nanti. Mungkin minggu depan kita asinkronus ya. Asinkronus ya. Jadi nggak tatap maya minggu depan. Nanti saya upload materinya, Bapak pelajari apa yang menjadi tugas. Nanti saya beri waktu 3 hari atau 4 hari. Ya. Ya kita tutup dengan doa. Mungkin Pak Komisaris, siapa yang berdoa? Monggo Pak Yai. Pak Dari Umri. Mekah, Yang di Mekah. Madinah. Ya, di Mekah. Ya, dari Mekah ya. Dari Mekah. Imri. Oh, pasti khutbah paling. Monggo Pak Yai Gafur. Ya, Pak Gopur, Pak Gopur. Dah. Maafkan kali. Yang pakai baju putih sama kopiah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan muwaffiqin. Alhamdu kama yanbaghi li jalli wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al kelas aliman alamatan afiatan wa barakatan fid dini wa dunya wal akhirah. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih Pak dosen. Ada yang mau disampaikan Pak Komisaris sebagai closing statement-nya? Mungkin cukup Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Oke. Terima kasih. Kita ada Abdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa membuka wawasan Bapak Ibu tentang mata kuliah penelitian dan kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.